Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 12. Gunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk menenangkan korban Anda. Francesco Borri, bangsawan Gadungan. Francesco Giuseppe Borri dari Milan yang kematiannya pada tahun 1695 terjadi tepat pada abad ke-17 adalah pelopor dari tipe penipu petualang khususnya menipu para bangsawan atau kavalir orang-orang terhormat. Pada periode kejayaannya dimulai setelah ia pindah dari Milan ke Amsterdam. Di sana ia menyandang gelar Medico Universale, memiliki banyak pengiring dan mengendarai kereta dengan 6 kuda. Pasien-pasien berbondong-bondong mendatanginya dan beberapa orang cacat digotong menggunakan tandu jauh-jauh dari Paris ke tempatnya di Amsterdam. Borri tidak memungut bayaran untuk konsultasinya. Dia membagikan sejumlah besar uang kepada fakir miskin dan tidak pernah diketahui menerima uang melalui pos ataupun wesel. Namun, karena ia terus-menerus hidup dengan kemewahan seperti itu, beredar kabar bahwa ia memiliki batu bertuah. Tiba-tiba orang dermawan ini menghilang tanpa jejak dari Amsterdam. Belakangan diketahui bahwa ia membawa uang dan berlian yang telah dititipkan kepadanya dengan jumlah yang sangat banyak. Satu tindakan yang tulus dan jujur akan menutupi banyak tindakan yang tidak jujur. Kejujuran serta kemurahan hati yang terbuka akan melemahkan kewaspadaan bahkan orang yang paling penuh kecurigaan sekalipun. Begitu kejujuran selektif Anda membuka lubang di pertahanan mereka, Anda dapat memperdaya dan memanipulasi mereka sesuka hati. Hadiah yang diberikan pada waktu yang tepat, seekor kuda Troya, akan menciptakan dampak yang sama. Inti dari tipu muslihat adalah distraksi atau pengalih perhatian. Mengalihkan perhatian orang yang ingin Anda perdaya, memberi Anda waktu serta ruang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Tindakan-tindakan kebaikan, kedermawanan, dan kejujuran adalah bentuk distraksi yang paling ampuh karena melucuti kecurigaan orang lain. Tindakan tersebut mengubah mereka menjadi anak-anak yang dengan penuh semangat menyambut segala jenis gestur penuh dengan kasih sayang. Di Tiongkok kuno, ini disebut memberi sebelum mengambil. Tindakan memberi membuat orang lain sulit memperhatikan tindakan mengambil. Ini adalah perangkat dengan kegunaan praktis yang tiada batas. Terang-terangan mengambil sesuatu dari orang lain itu berbahaya, bahkan bagi orang-orang berkuasa. Si korban akan merencanakan balas dendam, meminta apapun yang Anda dibutuhkan juga berbahaya. Tidak peduli berapa sopanya Anda, kecuali jika orang lain melihat keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka mungkin malah akan membenci sifat berkebutuhan Anda. Belajarlah untuk memberi sebelum mengambil. Langkah ini melunakkan situasi, mengurangi dampak negatif dari permintaan di masa depan, atau sekedar menciptakan pengalih perhatian. Dan bentuk pemberiannya bisa bermacam-macam: hadiah sungguhan, tindakan kebaikan, atau pertolongan yang murah hati. Kejujuran selektif paling baik diterapkan pada pertemuan pertama dengan seseorang. Manusia adalah makhluk kebiasaan, dan kesan pertama yang kita tunjukkan akan bertahan dalam waktu panjang. Jika seseorang percaya bahwa Anda jujur pada awal hubungan, perlu banyak upaya untuk meyakinkan mereka hal yang sebaliknya. Dan ini memberi Anda ruang untuk bermanuver.
Satu tindakan kejujuran saja seringkali tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reputasi kejujuran yang dibangun berdasarkan serangkaian tindakan, tetapi ini pun bisa jadi tidak terlalu bertalian. Begitu terbentuk, seperti halnya kesan pertama, reputasi sulit untuk dihilangkan. Di Tiongkok kuno, Duk Wu dari Cheng memutuskan sudah waktunya untuk mengambil alih kerajaan Hu yang semakin kuat. Tidak memberitahu siapapun tentang rencananya, dia menikahkan putrinya dengan penguasa Hu. Kemudian dia mengumpulkan dewan dan bertanya kepada para menterinya, "Aku sedang mempertimbangkan operasi militer. Negara mana yang harus kita serang?" Sesuai dugaannya, salah satu menteri menjawab, "Hu harus kita serang." Sang Duk tampak marah dan berkata, "Hu sekarang adalah saudara kita. Kenapa kau menyarankan agar kita menyerangnya?" Dia mengeksekusi sang menteri karena ucapannya yang tidak taktis. Penguasa Hu mendengar hal ini dan menimbang tanda-tanda lain dari kejujuran Hu serta pernikahannya dengan putrinya. Dia tidak melakukan tindakan pencegahan untuk membela diri dari Cheng. Beberapa minggu kemudian, pasukan Cheng menyerbu Hu dan merebut negara tersebut tanpa pernah melepaskannya lagi. Kejujuran adalah salah satu cara terbaik untuk melucuti kewaspadaan, tetapi bukan satu-satunya cara. Tindakan mulia apapun yang kelihatannya tanpa pamrih akan bermanfaat. Barangkali tindakan yang terbaik adalah tindakan kedermawanan. Hanya sedikit orang yang mampu menolak pemberian, bahkan dari musuh yang paling keras. Dan karena itulah seringkali ini merupakan cara sempurna untuk melucuti kewaspadaan orang lain. Sebuah hadiah memunculkan sisi kekanak-kanakan dalam diri kita dan langsung menurunkan pertahanan kita. Meskipun kita sering memandang tindakan orang lain dalam cara paling sinis, kita jarang melihat unsur Machiavellian dalam suatu hadiah yang seringkali menyembunyikan motif tersembunyi. Hadiah adalah hal sempurna untuk menyembunyikan tipu muslihat. Taktik ini harus dipraktikkan dengan hati-hati. Jika orang-orang melihat alasan dibaliknya, perasaan syukur serta kehangatan yang dikecewakan akan menjadi kebencian dan ketidakpercayaan yang paling sengit. Kecuali Anda dapat membuat langkah tersebut tampak tulus dan sepenuh hati. Jangan bermain-main dan api.